Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang sungguh berbahagia, hari di mana kita boleh memuji Tuhan, sekalipun lewat media ini. Kita yakin ada Tuhan bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu supaya kita mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kita untuk mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dan urapi kami dengan Roh-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam satu kisah, seorang nelayan dan profesor. Seorang profesor yang akan melakukan penelitian di satu desa yang terpencil di satu pulau. Dari tempat dia ke tempat penelitian ini, dipisahkan dengan satu lautan. Maka dia menyewa seorang nelayan yang memiliki satu perahu kecil untuk membawa dia ke seberang, ke desa kecil di mana dia hendak melakukan penelitian. Keesokan harinya, ketika mereka berangkat, maka Pak Profesor ini memperhatikan bagaimana sang nelayan mendayung perahunya. Secara perlahan-lahan mereka berjalan di lautan itu. Lalu tiba-tiba sang profesor mengingat akan ilmu fisika yaitu aerodinamika. Lalu dia bertanya kepada sang nelayan, "Oh Pak nelayan, apakah kamu pernah belajar fisika?" Lalu Pak nelayan menjawab, "Maaf Profesor, saya tidak pernah belajar fisika." Lalu Pak Profesor menjawab, "Kalau demikian, hari ini kamu kehilangan seperempat dari hidupmu." Lalu sang nelayan ini sambil terdiam dia mendayung perahunya, dia menuju ke satu tempat di mana dia biasa untuk menjual hasil pancingannya di pagi hari. Setelah dia menjual hasil pancingannya, dia kembali ke perahunya, lalu dia mendayung, membawa perahunya ini ke tempat desa terpencil itu di seberang sana. Lalu sang profesor kembali bertanya, "Oh Pak nelayan, apakah kamu mengerti tentang ekonomi?" Lalu sang nelayan menjawab, "Maaf Pak Profesor, saya tidak pernah belajar tentang ekonomi." Lalu sang profesor menjawab, "Kalau demikian, hari ini kamu kehilangan seperempat dari hidupmu." Lalu sang nelayan ini sambil mendayung sampahnya dia merenung. Dia merenungkan, tadi saya kehilangan seperempat, sekarang seperempat, saya sudah kehilangan setengah dari hidupku. Lalu tiba-tiba sang profesor kembali bertanya, "Oh Pak nelayan, apakah kamu mengerti tentang matematika?" Lalu dengan suara yang pelan sambil mendayung perahunya, sang nelayan menjawab, "Maaf Pak Profesor, saya tidak pernah belajar matematika." Lalu sang profesor menjawab, "Kalau demikian, hari ini juga kamu kehilangan seperempat dari hidup." Sambil berpikir dan terdiam, sang nelayan ini mendayung perahunya dan dia membayangkan bahwa dia sudah kehilangan 75% dari hidupnya. Lalu dia mencoba menggoyang ini perahunya, lalu dia melihat sang profesor sudah mulai ketakutan, lalu dia bertanya kepada sang profesor, "Oh Pak Profesor, apakah Bapak tahu berenang?" Lalu Pak Profesor menjawab, "Maaf Pak nelayan, bagaimana mungkin saya tahu berenang kalau saya hanya belajar dan belajar?" "Kalau demikian," kata sang nelayan, "hari ini juga kamu akan kehilangan hidupmu 100%. Lalu sang nelayan membalikkan sampannya dan sang profesor tidak tahu berenang. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 demikian, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Sang profesor mengerti banyak ilmu tetapi dia tidak mengetahui bagaimana cara berenang, sehingga ketika dia tiba di lautan itu dan sang nelayan hendak membalikkan perahu, maka dia penuh dengan kebingungan karena dia tidak tahu untuk berenang. Dalam satu cerita, ada seorang bernama Tuan Guo. Tuan Guo bukanlah seorang Kristen. Dia bahkan tidak pernah ke gereja. Tetapi Tuan Guo ini memiliki seorang sahabat Kristen. Tuan Guo memiliki kebiasaan yaitu perokok berat. Sementara temannya, sahabatnya adalah seorang yang aktif dan setia ke gereja. Dalam suatu waktu, sahabatnya mengajak dia untuk menemaninya ke gereja.
Lalu Tuan Guo menjawab, bagaimana mungkin saya ke gereja sementara saya tidak pernah ke gereja dan saya bukan Kristen. Ya, hari itu tolakan itu ditolak oleh Tuan Guo. Lalu suatu ketika Tuan Guo memperhatikan di satu bioskop ada satu film yang cukup menarik yang dia rindu untuk dia saksikan. Lalu Tuan Guo mengajak sahabatnya orang Kristen ini, dia katakan, malam ini tolong temani saya untuk menonton bioskop karena ada film favorit saya. Lalu sahabatnya Kristen menjawab, saya tidak biasa ke bioskop. Bagaimana mungkin saya boleh menemani engkau ke bioskop untuk menonton malam ini? Tetapi Tuan Guo selalu mengajak dan memujuk sahabatnya. Lalu sahabatnya menjawab demikian, kalau begitu sahabatku, malam ini saya akan menemani engkau ke bioskop menonton film kesukaanmu itu. Besok temani saya ke gereja untuk menyaksikan satu acara dalam gereja kami. Tuan Guo sambil berpikir, tapi dia takut kehilangan film yang dia sangat senangi yang akan diputar di bioskop. Lalu dia kata, baiklah. Lalu malam hari itu mereka bersama-sama menonton di bioskop. Setelah pulang dari bioskop, sahabatnya kembali mengingatkan, besok temani saya ke gereja. Di pagi hari, sahabatnya ini menjemput dia ke gereja, ke rumahnya. Lalu mereka bersama-sama pergi ke gereja, dan Tuan Guo sengaja duduk di paling belakang. Kenapa? Dia hanya ingin menemani sahabatnya, dan dia melihat kesempatan kapan nanti dia bisa lebih dahulu keluar dari gereja. Tetapi ketika dia duduk manis, lalu tiba-tiba dia mendengarkan pengumuman dari depan gereja yang menyatakan kepada seluruh tamu-tamu kami. Kami berharap setelah acara ini, kami mohon untuk tidak pulang karena kami akan memberikan sebuah hadiah menarik. Mendengarkan sebuah hadiah, maka Tuan Guo menahan dirinya sampai selesai acara itu. Setelah ibadah selesai, maka seluruh tamu-tamu diundang ke depan dan benar, mereka semuanya mendapatkan hadiah. Tetapi bagi Tuan Guo hadiah ini bukan sesuatu yang istimewa. Dia mendapat satu hadiah, itu sebuah Alkitab. Buku yang dia tidak pernah baca, buku yang dia tidak pernah harapkan, buku yang tidak pernah dia lihat. Lalu dia berpikir, saya bukan orang Kristen. Untuk apa ini Alkitab? Tetapi oleh karena itu sebuah hadiah, dan sambil ada sedikit rasa kesal keluar dari gereja, dia buka ini Alkitab. Dia rasakan kertas Alkitab ini cukup menarik, cukup halus, dan cukup indah. Lalu timbul dalam benaknya, kalau demikian, maka kertas Alkitab ini saya akan jadikan sebagai kertas rokok saya. Kebetulan dia perokok gulung. Setelah tiba di rumah, dia buka Alkitab itu, dia coba robek, lalu dia berkata dalam hati, untung saya ke gereja. Dengan buku yang setebal ini, maka barangkali bertahun saya tidak akan pernah beli kertas rokok saya. Maka dia mulai dari kitab Matius, kebetulan yang dapatkan itu adalah Alkitab Perjanjian Baru. Dia coba robek dari kitab Matius satu persatu setiap hari, dia gulung lalu dia isap. Dia sangat berbahagia karena dia merasakan nikmatnya rokoknya dengan kertas Alkitab. Tidak terasa kitab Matius habis terbakar. Kemudian masuk ke kitab Markus. Dia robek setiap hari, dia gulung jadikan rokok. Dan tidak terasa kitab Markus habis terbakar. Lalu setelah tiba di kitab Lukas, dia berpikir, apa salahnya kalau saya baca dulu ini Alkitab baru saya robek. Lalu dia baca kitab Lukas sebelum dia robek. Dia berpikir saya tidak mengerti ini. Setelah dibaca lalu dia robek, dia gulung jadikan rokok. Kitab Lukas tak terasa habis terbakar. Lalu masuk ke kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 1 dia baca, dia kurang mengerti, dia robek, dia gulung jadikan rokok. Kitab Yohanes pasal 2 demikian. Setelah tiba di kitab Yohanes pasal 3, dia berhenti di satu ayat, yaitu ayat yang ke-16. Dia termenung. Dia berpikir demikian. Seandainya Allah memiliki 3 anak, tidak masalah. Seandainya Allah memiliki 10 anak apa lagi? Oh, tidak masalah. Tetapi ayat ini menyatakan bahwa Allah memiliki anak yang tunggal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ini ke dunia ini, mati untuk dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bayangkan
kebiasaan mereka di negeri mereka. Apabila ada satu keluarga yang hanya memiliki seorang anak tunggal, maka anak itu dibebaskan dari wajib militer. Lalu dia berpikir kalau anak Allah ada satu, lalu dia korbankan. Begitu besarnya kasih Allah untuk saya. Kalau ada 3 tidak masalah, kalau 10 tidak masalah. Ini satu. Lalu ayat ini dia renungkan, dia menyadari betapa Allah mengasihi saya. Lalu dia bertanya dalam hati, bagaimana saya boleh mengasihi Allah? Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dari kitab Yohanes pasal 3, dia berhenti merokok, dia berhenti merobek Alkitab, dan dia bertekad saya akan baca habis ini Alkitab. Karena dia menemukan bahwa Allah sungguh mengasihi dia. Setelah semuanya selesai dibaca, sekarang menjadi kerinduannya untuk membaca kitab Matius, Markus, Lukas yang habis terbakar itu. Lalu dia kembali menjumpai sahabatnya untuk ikut ke gereja. Dan benar, di sana dia kembali mendapat Alkitab. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dia berhenti dalam kitab Yohanes 3:16. Dia merenungkan bahwa Allah begitu mengasihinya. Seakan-akan Alkitab, seakan-akan ayat itu berkata, aku mengasihimu. Allah mengasihi saudara dan saya. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, menjadi pertanyaan, kenapa harus Alkitab? Kenapa Alkitab boleh berbicara kepada Tuhan gua yang berkata, aku mengasihi engkau? Dan saya yakin, dan saya rindu, kita juga merasakan hal yang sama. Allah berbicara kepada kita, aku mengasihi engkau. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar. Seorang penulis bernama Daryanto dalam bukunya Belajar dan Mengajar menyatakan demikian. Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan kemampuan, cita-cita, penghargaan, dan pengetahuan. Firman Tuhan itu mengajar kita, membimbing kita, mengubah kita. Di dalam 1 Petrus 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kitab suci yang telah ditulis itu menjadi pelajaran bagi kita, mengajar kita untuk mengenal kasih Allah, mengajar kita untuk mengasihi Allah. Seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam bukunya Nasihat bagi Jemaat, halaman 122 menyatakan demikian. Kalau sabda Allah itu dihargai sebagaimana mestinya, baik yang muda maupun yang tua akan memiliki suatu kejujuran batin, suatu kekuatan prinsip yang akan menyanggupkan mereka melawan pencobaan. Firman Allah kalau kita baca, firman Allah kalau kita hargai sebagaimana mestinya, maka ini yang akan menyanggupkan kita, menolong kita, mengajari kita untuk memiliki kekuatan prinsip. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan juga menyatakan kesalahan. Satu cerita bernama Sam Tanihil. Hidup di satu keluarga yang broken home. Ayahnya pada waktu dia berusia 5 tahun bersama dengan ibunya sudah bercerai. Dia dibesarkan di satu keluarga yang tidak bermoral. Di usia 5 tahun dia sudah berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Lalu dia sudah terbiasa dengan hal-hal kejahatan. Dari sejak kecil dia sudah biasa untuk merampok. Dia sudah biasa untuk mencuri uang orang tuanya, uang tetangganya. Jadi sebuah pencurian adalah satu hal yang biasa bagi dia. Pada usia 10 tahun, dia kejahatan semakin meningkat. Lalu pada usia 16 tahun, saudara tahu, dia sudah berhasil mencuri 6 unit mobil. Lalu pengadilan di kota Kansas menangkap dia dan menjatuhi dia hukuman 5,5 tahun. Tetapi saudara tahu apa yang dia lakukan di dalam penjara? Di dalam penjara bukannya pertobatan, tetapi di dalam penjara dia belajar lebih banyak tentang pencurian. Bagaimana merampok, bagaimana mencuri sebuah mobil mewah, itu yang dia pelajari di dalam penjara itu. Setelah lewat
tahun itu. Dia keluar dari penjara di Kansas. Lalu dia melakukan perampokan di satu restoran mewah. Dan dia menawan seorang wanita pekerja di restoran itu. Dan serta mengancam nyawanya apabila tidak memberikan bayaran kepada wanita yang dia bawa itu. Tetapi tanpa dia sadari di dalam perjalanan itu, ternyata wanita itu mengenali dia. Dan wanita berkata, kalau demikian saya akan bongkar sebuah kasusmu. Lalu Sam Tandihil di dalam kekesalannya mengambil sebatang kayu dan memukul kepala wanita ini sampai tergeletak di pinggir jalan. Dan dia tinggalkan. Keesokan harinya didapati wanita itu sudah tidak bernyawa lagi. Bukan hanya itu, dari sana dia lari ke kota Ohio. Di sana dia melakukan perampokan dan pencurian, mencuri mobil, merampok di bank. Tetapi pemerintahan di kota Ohio menjatuhi dia hukuman mati, yaitu di kursi listrik. Sekarang Sam Tandihil masuk ke sebuah penjara di kota Ohio. Pada suatu ketika dia ada dalam penjara itu, ada satu pelayanan dari satu gereja datang ke penjara itu. Dan Sam Tandihil, seorang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, seorang yang tidak pernah mengerti apa itu agama, dia mencoba mendekati ibadah ini, yang walaupun dia tidak mengerti. Setelah ibadah berakhir, maka ada seorang bapak memberikan sebuah buku kepada dia, yaitu Alkitab. Bapak ini katakan, Tuhan, saya memberikan engkau ini Alkitab. Alkitab ini milik anakku. Anak saya yang masih berusia 9 tahun. Saya harap Bapak mau terima dan baca di selmu. Lalu Sam Tandihil menerima Alkitab ini. Setelah dia masuk ke selnya, seorang diri di dalam sel sebagai tahanan yang menunggu eksekusi matinya. Dia mencoba membaca Alkitab. Dia sesungguhnya tidak mengerti pada awalnya apa ini Alkitab. Dia coba membaca Alkitab, tapi dia tidak mengerti. Dia coba berulang-ulang sambil menunggu kapan dia mendapat giliran untuk menjalani eksekusinya. Lalu menurut pengetahuan dia membuat kesimpulan demikian. Ketika saya membaca tentang Yesus yang menyuruh beberapa orang untuk membawa seekor keledai yang tertambat, saya menjuluki dia seorang pencuri ulung. Ketika saya menemukan cerita tentang dia yang menyuruh mengaduk itu air menjadi anggur, lalu saya membuat kesimpulan dia adalah seorang penyeludup narkoba. Tetapi ketika saya menemukan cerita tentang dia menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, saya tidak tahu orang apa ini. Tetapi setelah saya baca secara perlahan, yang saya temukan betapa Allah mengasihi saya. Betapa Allah mengasihi saya dan saya menyadari keberdosaan saya. Lalu saya bertanya dalam hati saya, apakah Allah juga mengasihi saya, juga mengampuni saya, seorang yang telah melakukan dosa begitu besar selama ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, setiap hari Sam Tandihil mencoba untuk berdoa. Tetapi dia tidak mengerti berdoa karena dia tidak pernah berdoa. Tetapi dia mencoba apa itu doa. Dia mencoba menyampaikan doanya dengan kata-kata yang terputus-putus. Dan doanya dia rasa doanya itu hanya sebatas di langit-langit sel kamarnya itu saja. Lalu dalam suatu hari, di malam yang sunyi, sementara dia merenungkan nasibnya, dia baca Alkitab, dia merenungkan kasih Allah, dia mencoba untuk menyerahkan hidupnya. Tanpa dia sadari, dia menangis. Tanpa dia sadari, dia mengeluarkan kata-katanya yang indah, memohon pengampunan dosa-dosanya kepada Allah. Lalu malam hari itu, dia tertidur begitu pulas. Dia merasakan kedamaian yang luar biasa yang dia tidak pernah rasakan seumur hidupnya. Di pagi hari, dia terbangun dengan keadaan yang begitu terasa berbahagia. Lalu dia katakan kepada orang-orang dalam penjara itu, saya sungguh berbahagia
Saya mengenal Yesus lewat Alkitab. Saya merasa dia adalah sudah mengampuni dosa saya. Saya yakin dia mengasihi saya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sementara menunggu gilirannya, Alkitab mengubahkan kehidupan daripada Samson nihil di dalam penjara itu. Dan dia menceritakan tentang kasih Allah kepada orang-orang di dalam penjara. Ketika dia hendak dibawa ke kursi listrik untuk menjalani eksekusinya, dia berkata dalam hatinya dan berdoa, Tuhan, ampunilah mereka yang akan melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak ada kesalahan, mereka hanya melakukan tugas mereka. Ini wajar saya terima karena banyak dosa saya. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni saya dan ampuni mereka. Samson nihil mengakhiri hidupnya dengan menjalani hukuman mati di kursi listrik di dalam kedamaian. Pernyataan terakhir daripada Samson nihil, sesungguhnya aku dapat berkata, tidak ada dosa yang terlampau hitam yang tidak dapat dibersihkan menjadi putih seperti salju oleh darah Yesus Kristus. Samson nihil, seorang yang mengakui kesalahannya, seorang yang menemukan kesalahannya dengan membaca Alkitab, dan akhirnya dia mendapatkan sebuah ketenangan. Roma 7:7 menyatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, Alkitab ini bila mana kita baca, dia akan menyatakan kesalahan kita. Dan tentunya bagian kita mengakui kesalahan kita, maka kedamaian akan menjadi bagian kita. Ellen G. White kembali menyatakan dalam bukunya Pelayan Injil, halaman 223. Alkitab adalah standar tabiat. Alkitab adalah standar tabiat kita. Inilah tolak ukur tabiat kita. Inilah yang akan memperbaharui tabiat saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Di satu pulau yang ada di Samudra Atlantik, ada terkenal pulau yang berpenduduk kanibal. Suatu ketika seorang tentara Inggris ditugaskan ke pulau itu. Lalu di hari pertama dia tiba di pulau itu, dia melihat kepala kampung yang sudah ubanan sedang duduk di depan rumahnya membaca sebuah Alkitab. Lalu perwira ini dari kejauhan langsung mengenali, oh itu Alkitab. Dia berpikir kenapa orang tua ini baca Alkitab. Lalu dia dekati orang tua ini. Lalu dia berkata kepada orang tua, oh orang tua, kenapa kamu baca Alkitab ini? Ternyata kalian yang ada di kampung ini, yang ada di pulau ini sudah ketinggalan zaman. Karena di tempat kami, Alkitab itu tidak dibaca lagi. Karena menurut kami, Alkitab itu hanyalah dongeng belaka. Lalu, kepala kampung ini terdiam dan menatap sang perwira ini. Lalu dia berkata kepada sang perwira, mungkin betul di negeri di mana kamu tinggal, Alkitab ini tidak berlaku lagi. Tetapi, tahukah saudara, tahukah engkau sang perwira, sebelum Alkitab ini ada di pulau ini, bagaimana dengan kebiasaan kami? Lalu sang kepala kampung ini menunjukkan ke sebuah bukit dan berkata, lihatlah ke bukit sana. Apa yang kamu lihat? Lalu sang perwira menjawab, saya lihat di sana ada kuali besar, ada tungku, ada mesbah. Lalu sang kepala kampung berkata, anak muda, sebelum Alkitab ini ada di tangan kami, apabila ada orang seperti Anda tiba di pulau ini yang berkulit putih, maka kami akan menggiring dia ke puncak bukit sana. Maka malam hari kami akan berpesta, kami akan memasak dagingnya di kuali itu, dan kami akan menikmatinya. Sekarang menjadi pertanyaannya, mana yang lebih baik? Kami tinggalkan dan buang Alkitab ini, lalu malam hari ini kami juga akan berpesta, membawa engkau ke bukit sana dan memasak dagingmu di kuali besar itu. Atau Alkitab ini tetap menjadi bagian kami, Anda bebas bekerja di kampung kami ini. Lalu sang tentara dengan penuh ketakutan berkata, okelah Pak Tua, kalau demikian silakan bacalah Alkitab.
Saudara kekasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada, Alkitab ini mampu mengubahkan kehidupan penduduk yang ada di kampung itu, yang sebelumnya adalah mereka penduduk yang dikenal sebagai manusia kanibal, pemakan daging manusia. Tetapi setelah mereka menerima Alkitab, mereka baca Alkitab, maka itu mengubahkan kehidupan mereka. Mereka tinggalkan kebiasaan lama mereka dan menjadi manusia yang baru. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata demikian. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengan menyelidiki Alkitab, dengan membaca Alkitab, orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya. Dengan membaca Alkitab, penduduk yang ada di pulau itu, yang tadinya penduduk manusia kanibal, sekarang menjadi manusia yang baru. Saudara dan saya, tentunya Allah rindukan menjadi orang-orang yang lebih baik hatinya ketika kita membaca Alkitab. Thomas Jefferson menyatakan demikian. Belajar Alkitab sungguh-sungguh akan membuat seorang warga lebih baik, suami lebih baik, istri lebih baik, dan anak lebih baik. Dengan membaca Alkitab, maka kita akan menjadi orang yang baik, suami yang baik, istri yang baik, dan dikenal menjadi anak-anak yang baik di hadapan sesama kita. Firman Tuhan itu juga mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Seorang novelis ternama di Inggris di tahun 1870 yang bernama Charles Dickens menyatakan demikian. Ini Alkitab adalah buku terbaik yang pernah atau yang akan pernah dikenal manusia. Sebab buku ini mengajarkan pelajaran-pelajaran terbaik dari Alkitab. Siapa saja yang mencoba untuk hidup secara benar dan setia kepada tugasnya akan mendapat bimbingan. Dengan belajar Alkitab, siapa saja akan mendapat bimbingannya. Dia akan benar dan setia pada tugas-tugasnya. Ellen White dalam buku Pelayani Injil halaman 222. Jikalau firman Allah dipelajari sebagaimana seharusnya, manusia akan memiliki pikiran yang luas, tabiat yang mulia, dan ketetapan maksud yang sudah jarang kelihatan pada zaman ini. Alkitab ini akan menuntun kita kepada kebenaran. Alkitab ini akan memberikan tabiat yang mulia. Alkitab ini akan memberikan kita pikiran yang luas, sebagaimana pada zaman ini jarang kelihatan. Ada satu kisah, suatu keluarga yang tinggal di satu desa di pinggir hutan. Mereka memiliki 7 orang anak. Keluarga ini sungguh susah, miskin sekali. Untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari pun mereka sangat kesulitan. Sering sekali anak-anaknya tertidur kelaparan. Tetapi suami istri ini memiliki sedikit keegoisan. Sering sekali ketika anak-anak mereka tertidur, bangunlah mereka berdua di tengah malam, lalu mereka makan, yaitu makanan yang mereka sudah sembunyikan. Karena mereka sesungguhnya lapar sebelum tidur. Tetapi mereka tanpa sadari, anak yang bungsu sering sekali terbangun melihat mereka sedang makan, lalu membanguni abang-abang mereka dan mengajak, abang-abang, ayah dan ibu sedang makan, mari makan. Lalu mereka kembali makan bersama. Maka suami istri ini merasa kesal karena mereka juga tidak kenyang. Lalu suatu ketika, suami istri ini bertekad untuk membuang anak-anak mereka. Mereka berbisik di malam hari sebelum tertidur. Ternyata anak bungsu ini mendengar perbincangan itu, bahwa mereka akan membawa ketujuh anak ini ke hutan dan meninggalkan anak ini di hutan. Setelah pagi hari, maka suami istri mengumpulkan anak mereka, mengajak mereka ke hutan dengan dalih, mari kita ke hutan mengumpulkan dan mencari kayu bakar supaya ada kita jual ke pasar, maka kita akan boleh membeli makanan kita hari ini. Keenam, anak-anaknya ini tidak mengerti tujuannya. Tetapi anak yang bungsu ini, dia langsung pergi ke belakang rumah. Mereka memiliki setumpuk kemiri di sana. Lalu dia ambil kemiri ini, masukkan sebanyak mungkin ke dalam tasnya.
Lalu sambil berjalan, anak bungsu ini di belakang berjalan, dia menjatuhkan satu-satu kemiri ini, ya dengan jarak-jarak tertentu. Setelah mereka tiba di hutan betul, mereka disuruh ayah dan ibu mereka untuk mengumpulkan ranting-ranting. Tetapi suami istri ini mencoba mencari cara untuk meninggalkan mereka tanpa sepengetahuan anak-anak ini. Dengan diam-diam, mereka mencoba menjauhkan diri dari anak-anak mereka. Setelah sore hari, anak-anak ini, ketujuh anak ini menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Lalu mereka berkumpul dan mereka menangis dan bertanya, bagaimana kita pulang? Adakah seseorang yang tahu jalan pulang? Lalu anak yang bungsu dengan tenang menjawab, tenang abang-abang, saya akan membawa kita pulang. Lalu abang ini bertanya, bagaimana mungkin? Saya sudah mendengar tadi malam bapak dan ibu kita merencanakan ini. Sebelum kita berangkat tadi pagi, saya sudah membawa kemiri dan saya sudah menjatuhkan kemiri itu satu persatu sepanjang jalan. Oleh sebab itu mari kita pulang, kita ikutilah kemiri yang saya jatuhkan ini. Benar, ketika mereka mencoba mengikuti jalan itu, mereka menemukan satu demi satu kemiri ini dan mereka tiba di rumah mereka. Lalu ayah dan ibu terkejut, bagaimana mungkin ketujuh anak kita boleh pulang? Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang hilang. Kita orang-orang yang tersesat di dunia ini. Sesungguhnya kita tidak tahu kemana arah perjalanan kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan satu pertolongan. Dan Allah yang mengasihi kita itu memberikan petunjuk kepada kita jalan yang harus kita lalui, yaitu Alkitab. Kita orang yang sudah hilang, orang yang penuh dengan dosa, kita sudah digelapkan dengan kegelapan dunia ini. Tetapi Alkitab, firman Allah, menuntun kita. Dan itu bukti Allah mengasihi saudara dan saya. Yohanes 5 ayat 39 menyatakan demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Alkitab memberikan kesaksian tentang Allah. Kita tidak tahu jalan, tetapi dengan membaca Alkitab kita tahu jalan. Kita tidak kenal siapa itu Tuhan, tetapi dengan membaca Alkitab kita mengenal siapa itu Tuhan yang menciptakan kita. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab ini adalah kebutuhan dasar iman kita. Sebagai orang-orang yang beriman, kita membutuhkan kebutuhan dasar iman kita, yaitu Alkitab. Dalam Alkitab ada satu cerita yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu ketika Yesus dicobai. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka datanglah iblis itu mencoba Yesus dengan 3 kebutuhan yang mendasar dalam kebutuhan hidup manusia. Tetapi dari ketiga pencobaan itu, jawaban Yesus tetap satu. Saya ambil dalam Matius 4 pasal 4. Inilah jawaban Yesus kepada ketiga pencobaan itu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari bukan dari roti, tetapi dari firman Allah. Kita hidup di dunia ini bukan oleh karena kuat kuasa kita. Kita hidup di dunia ini bukan oleh karena makanan yang kita makan, tetapi sebagai kekuatan dasar iman kita. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Napoleon Bonaparte menyatakan demikian. Alkitab bukanlah sekedar buku biasa. Itu adalah buku yang mengandung kuasa hidup, melebihi buku-buku yang lain. Alkitab mengandung kuasa hidup. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, maka itu akan memberikan kuasa hidup. Menjadi pertanyaan yang berikutnya kepada kita, dari mana sumbernya Alkitab? Dari mana datangnya Alkitab ini? Mungkin saudara-saudara memiliki sebuah kendaraan, atau saudara-saudara pernah membeli satu unit kendaraan yang baru. Apapun itu jenisnya, apapun itu mereknya, setiap kendaraan memiliki namanya buku manual. Di dalam buku manual ini maka terteralah spesifikasi kendaraan kita. Terteralah kemampuan pacu kendaraan kita. Terteralah pabrik perancangnya.
Di sanalah dituliskan segala sesuatu tentang kendaraan kita. Dan dari sana kalau kita belajar bagaimana kita memelihara, merawat, dan menggunakan kendaraan ini. Dari mana buku manual ini? Buku manual setiap kendaraan dikeluarkan oleh pemilik merek kendaraan tertentu. Bila mana kita membeli sebuah mobil Toyota, ya buku manualnya dikeluarkan oleh pabrik Toyota dan sejenisnya. Saudara dan saya, perancang kita, pencipta kita adalah Allah. Dia yang menjadikan kita dan dia memberikan buku manual kepada kita bagaimana kita untuk berjalan, bagaimana kita untuk hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita memperoleh perubahan dan tabiat yang baik lewat Alkitab. Allah memberikan Alkitab sebagai buku manual. Alkitab ini datangnya dari Tuhan. Alkitab ini datang dari Dia perancang kita, pencipta kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan Roh Kudus, dengan dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini dengan tuntunan Roh Kudus Allah, maka mereka menuliskan Alkitab dan ini menjadi bagian kita untuk menuntun kita. Alkitab datangnya daripada Allah. Cerita yang terakhir saya sampaikan, ada sebuah tradisi di Jepang yang bernama tradisi Ubasute. Tradisi Ubasute ini adalah tradisi yang menyedihkan. Di mana ketika orang tua sudah lanjut usia, sudah lebih dari 70 tahun, maka orang tua ini akan dibuang. Apakah ke hutan, apakah ke satu bukit, ke gunung yang tinggi. Di sana orang tua yang sudah lanjut usia ini akan ditinggalkan sendirian tanpa makanan. Sehingga sering, dan memang itulah nasibnya, orang tua ini akan mati di sana. Apakah mati karena kelaparan? Apakah mati karena dehidrasi? Apakah mati karena diterkam binatang buas? Lalu suatu ketika ada seorang orang muda yang begitu mengasihi ibunya, yang sudah umurnya lebih dari 70 tahun. Menurut tradisi ibunya ini harus dia buang ke hutan. Sesungguhnya sedih hatinya. Lalu dia berkata kepada ibunya, apa boleh buat ibu? Ini tradisi kita. Saya akan mengantar engkau ke bukit sana dan membiarkan engkau di sana tinggal. Dan engkau menunggu nasibmu di situ. Lalu ketika mereka berangkat di pagi hari, orang muda ini menggendong ibunya yang sudah lanjut usia. Di dalam perjalanan, orang muda ini sering kesal ketika menggendong ibunya. Karena tiba-tiba dan sering sekali ibunya ini mematahkan ranting. Setiap ranting kayu yang dia dapatkan, dia patahkan. Dan ini tentunya mengganggu perjalanan orang muda ini. Dia sering kesal, ibu jangan, nanti kita jatuh. Tapi ibunya ini hanya terdiam. Setiap dia mendapat ranting, dia patahkan ini ranting kayu. Mereka berjalan terus menaiki puncak bukit itu. Dan ibunya setiap mendapatkan ranting kayu dia patahkan itu. Setelah tiba di puncak bukit, dia meninggalkan ibunya. Dia berpamitan, dia memeluk ibunya. Dia menangis sungguh-sungguh. Lalu ibunya bertanya, anakku, apakah engkau mengetahui jalanmu pulang? Kita sudah berjalan sepanjang hari. Dan saya perhatikan tadi jalan kita ini berliku-liku. Lalu orang muda ini terdiam dan betul menyadari saya tidak tahu pulang. Lalu dia menjawab kepada ibu saya tidak tahu jalan pulang, bagaimana ini? Lalu ibunya menjawab, tenang anakku, saya akan menuntun engkau pulang. Orang muda menjawab, bagaimana engkau menuntun saya? Apakah saya membuat engkau kembali pulang? Itu tidak bisa, saya akan tinggalkan ibu di sini. Oh, saya tidak ikut pulang, tapi aku akan menuntun engkau. Bagaimana caranya? Sepanjang perjalanan tadi, sekalipun kamu marah, setiap saya mematahkan ranting kayu itu, maka dari sekarang pulanglah. Ikutilah ranting kayu yang patah itu. Itulah jalanmu pulang. Ketika engkau menemukan ranting kayu itu, ikutilah itu, maka engkau akan pulang sampai ke rumah. Orang muda ini sungguh tersentuh hatinya, dia terkejut melihat begitu besarnya kasih ibunya yang walaupun hari itu rencana meninggalkan ibunya di hutan itu.
untuk meratapi nasibnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tersesat di dunia ini. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kita ini tersesat di dalam dosa kita. Tetapi Allah yang penuh kasih itu, Allah yang sering diabaikan banyak orang, Allah yang sering ditinggalkan banyak orang, memberikan penuntun bagi kita, yaitu Alkitab, yang akan menuntun langkah kaki kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita, terang dalam penuntun jalan kita. Dan kita akan menemukan betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah rindu supaya kita juga mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada saat ini, Allah begitu mengasihi kita. Dan Dia ingin supaya kita selamat. Dan Dia memberikan buku Alkitab sebagai penuntun kita, supaya kita mengenal Dia dan kita memperoleh keselamatan di dunia ini. Dan oleh sebab itu, saya mau sampaikan, segera miliki serta bacalah Alkitab, dan Anda dan saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat firman. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini dapat kami mengerti dan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami menerima Alkitab adalah firman Tuhan, dan kami akan menemui bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong.